10 tahun ke depan adalah momen yang paling berat untuk orang miskin ya. Dari tahun 2025 ini sampai tahun 2035, ini dari tahun ke tahun akan semakin berat. Karena kita tahu bahwa sekarang sudah ada AI agent dan juga robot, walaupun memang belum sempurna ya. Kalau misalnya kalian coba AI agent yang sudah ada di luar, ini akan menggantikan banyak sekali pekerjaan. Jadi nanti orang-orang akan pakai AI agent tertimbang pakai orang asli, dan juga pekerjaan yang membutuhkan fisik itu akan digantikan dengan robot. Walaupun memang di Indonesia itu akan butuh waktu untuk implementasinya. Kalau misalnya di negara maju seperti Amerika akan cepat, banyak sekali yang akan menggunakan robot fisik. Tapi kalau di Indonesia ini akan butuh waktu, karena nantinya pasti ada intervensi dari pemerintah. Karena nggak mungkin dari sisi lapangan pekerjaan tiba-tiba hilang semua, orang semuanya pakai robot. Itu pasti demo terjadi di mana-mana. Tapi berangsur, dalam 10 tahun ke depan akan berasa sekali. Yang miskin akan berasa sangat susah sekali. Karena lapangan pekerjaan yang tersedia, yang hanya membutuhkan skill-skill yang basic, itu sudah bisa digantikan dengan robot. Dan di luar dari ini juga ada problem dari sisi populasi. Populasi akan bertambah terus, sekarang sudah di level 8 miliar, nantinya akan sampai dengan 10 miliar lebih dalam 10 tahun ke depan. Dan ini berarti persaingannya akan semakin ketat lagi. Jadi untuk kalian di sini yang berada di kelas menengah ke bawah terutama harus aware ya, nggak cuman orang-orang yang di kelas menengah ke atas aware dengan AI agent dan juga robot yang menambah efisiensi mereka, tapi yang menengah ke bawah harus mulai aware dengan ini, harus mulai khawatir. Ya, harus mempersiapkan segala sesuatu dari sekarang. Nah, di sini saya akan berikan beberapa prinsip yang bisa kalian pegang untuk keluar dari kemiskinan. Kemiskinan ini definisi setiap orang beda-beda. Ada orang yang lihatnya dari sisi pendapatan. Ya, pendapatan kalau misalnya sebulan cuma 1,5 juta itu berarti miskin. Ada yang merasa satu bulan di bawah 5 juta itu miskin. Ada juga yang merasa di bawah 20 juta itu miskin. Tapi kalau saya spesifik bukan lihat dari pendapatannya, tapi dari bersihnya berapa bulan ke bulan. Apakah bersihnya nombok, ya karena ada hutang, dan bulan ke bulan apakah masih susah, pendapatan dia nggak cukup untuk pengeluarannya dia. Gitu. Jadi tidak melihat pendapatannya besarnya berapa, tapi lebih dari ke bulan apakah masih susah untuk hidup. Dari sisi pendapatannya apakah cukup untuk memenuhi pengeluarannya. Prinsip yang paling pertama adalah menghindari judi, porno, drama, dan game. Ya, jadi minimal ya, hal yang paling bisa kalian lakukan yang paling pertama itu adalah 4 hal ini dibuang jauh-jauh dulu. Kenapa saya bilang ini? Karena ini dari hasil penelitian saya, orang-orang di kelas menengah ke bawah, ini termasuk dari karyawan-karyawan saya di beberapa bisnis yang saya jalankan sebelumnya, ini banyak yang kecantol salah satu dari 4 ini. Judi, porno, drama, dan game. Kenapa judi? Judi itu menghabiskan uang secara tiba-tiba. Kita tahu bahwa judi itu adalah permainan dari bandarnya yang menjadi bandar yang pasti menang. Kalau kalian tahu, saya pernah cerita tentang orang yang menawarkan franchise ke banyak pebisnis kecil di Indonesia untuk mulai judi online. Mereka bisa tempel, mereka punya merek, dan kemudian mereka bisa set. Yang menang itu berapa orang, berapa kali dia nyoba baru menang di dalam permainan judinya. Jadi judi itu memang ujung-ujungnya kita pasti kalah. Dan banyak sekali ya kejadian orang-orang yang bunuh diri karena dia menjudikan semua harta pribadinya, termasuk di Singapura. Yaitu ada pemilik restoran seafood, dia judi, kalah, akhirnya dia menjaminkan dia punya restoran untuk mendapatkan pinjaman dari rentenir, dan akhirnya kalah juga dan dia akhirnya bunuh diri. Dan kejadian seperti ini banyak ya, di Indonesia juga banyak. Kita tahu perputaran dari judi online ini ratusan bahkan mungkin sampai ribuan triliun di Indonesia, dan ini sudah menjadi sesuatu yang mengakar. Ya, jadi kalau misalnya kalian sekarang ada yang kecantol judi, harus belajar bagaimana caranya untuk menghindari judi 100%. Ya, walaupun di Indonesia ini banyak sekali ya judinya nggak cuma online, ada juga yang pergi ke Singapura ataupun ke Ginting tuh di Malaysia untuk berjudi. Ya, bawa uang 100 juta, 200 juta untuk judi di sana. Berharap 100 jutanya bisa jadi 1 miliar. Ya, ini kan sesuatu yang kurang pintar ya, kurang bijaksana. Apalagi kalau pendapatannya pas-pasan. Mending itu 100 juta 1% dari kekayaan. Ini rata-rata orang 100% dari kekayaan, dia berharap bisa berkali-kali lipat di sana. Jadi yang pertama judi dihilangkan, terus porno juga. Ya, banyak orang miskin, mereka itu energi, fokus, waktunya itu habis karena mereka nonton film porno. Bagi kalian yang nonton di sini, ya kalian juga mulai untuk cari cara gimana caranya supaya itu hilang dari hidup kalian.
Karena kalau misalnya kalian perhatikan dari kebiasaan kalian ya setelah nonton film porno itu energinya habis, ya fokusnya habis. Mau berpikir untuk aktivitas di satu hari mau ngapain aja itu hilang energinya kesedot karena sudah nonton film porno, udah habis energinya di sana. Kemudian dari sisi nonton drama sosmed, ini juga menghabiskan waktu dan energi. Banyak orang yang kecantol drama itu bisa berjam-jam setiap hari mereka nonton film drama. Apalagi sekarang ada yang versinya short ya, pakai aplikasi nge-scroll. Itu satu film mungkin sekitar 2 jam 3 jam dibagi ke puluhan episode, itu kecantol. Banyak sekali orang yang kecantol. Kalian bisa lihat app download top 50 secara global itu ada beberapa adalah short drama. Jadi banyak sekali orang yang kecantol di sana, waktunya habis di sana. Ya energi dan waktunya habis di sana. Kemudian selanjutnya dari sisi game. Ya game juga sama. Kalau misalnya kalian bukan mencari uang dari bermain game, ya misalnya seperti Just No Limit ataupun yang lainnya, di mana memang mereka itu sebagai profesional gamer, itu nggak apa-apa kan mencari uang di sana. Mereka memang harus berlatih, ataupun mereka adalah seorang streamer. Tapi kalau misalnya bukan streamer, bukan apa-apa, dan kalian hanya menghabiskan waktu bermain game, mulai merenungkan juga gimana caranya untuk dibuang 100%. Kenapa saya menekankan ini menjadi prinsip yang pertama untuk keluar dari kemiskinan? Karena kita butuh energi dan fokus untuk keluar dari kemiskinan. Dan ini 4 hal, judi, porno, drama, dan game menghabiskan energi, waktu, dan fokus yang sangat banyak. Prinsip yang kedua adalah buas dalam menambah ilmu. Nah ini juga sesuatu yang saya selalu tekan berulang-ulang ya. Jadi uang yang bisa kalian hasilkan dalam hidup itu sebanding dengan value yang bisa kalian tawarkan. Maksudnya apa? Misalnya, kalian pekerjaannya sekarang adalah customer service. Kapasitas kalian adalah ya hanya sebagai customer service. Jadi, yang bisa kalian ambil pekerjaannya adalah yang customer service. Gajinya segitu. Tapi kalau misalnya kapasitas kalian naik, kalian bisa manajemen orang, paham bagaimana caranya supaya seorang customer service yang kalian manage ini bisa dinaikin performanya. Ini kalian value-nya sudah berbeda. Maka kalian akan bisa mengisi posisi manager. Sesimpel itu. Ya jadi uang itu sebanding dengan value yang bisa kalian tawarkan. Sama juga dengan menjalankan bisnis. Besar atau kecilnya sebuah bisnis itu ditentukan dari ilmu dari si ownernya. Nih kalian coba renungkan. Kalau ada sebuah bisnis kecil selama 10 tahun, 20 tahun, itu salah siapa? Salah ownernya. Kalau misalnya ada sebuah bisnis dia bisa dari kecil sampai di level triliunan dalam 5 tahun, 10 tahun, itu salah siapa? Ownernya juga. Bukan salah siapa ya, berkat siapa? Itu berkat ownernya. Jadi isi kepala itu sangat penting sekali. Ini saya selalu ulang-ulang ya. 10 tahun lalu sama dengan sekarang, kalian punya isi kepala yang berbeda, ilmunya berbeda. Kalau kalian bisa balik ke 10 tahun lalu, dengan ilmu yang sekarang, pasti hidup kalian arahnya berbeda. Makanya saya selalu menekankan kalian harus buas dalam menambah ilmu. Semakin miskin kalian, berarti kalian harus semakin buas dalam menambah ilmu. Itu berarti value diri kalian itu masih sangat rendah. Ya karena kalau misalnya value kalian tinggi, ya paling enggak kalian bisa mendapatkan pekerjaan yang dimana gajinya bisa mencukupi semuanya dari bulan ke bulan. Dan belajar ini bisa dari banyak sumber ya. Kalian bisa belajar dari YouTube, bisa belajar dari podcast, dengerin audio, bisa baca buku juga seperti yang saya lakukan. Saya baca buku setiap bulan 2-3 buku. Saya lakukan rutin. Ataupun kalian juga kalau misalnya tertarik mau mulai bisnis, kalian bisa belajar di Growin ya. Aplikasi yang sedang saya bangun ini sekolah bisnis yang dimana dalamnya ada ribuan ilmu teknis bisnis dari praktisi di berbagai bidang. Tapi kalau misalnya nggak mau memilih yang berbayar, maunya gratis di YouTube, ya silakan. Tapi intinya kalian harus buas dalam menambah ilmu karena itu adalah titik baliknya. Tadi nomor 1 saya sebutkan kalian harus luangkan kalian punya energi, waktu, dan fokus. Dan kedua ini adalah kalian harus mulai untuk menambah ilmu supaya value dari diri kalian bertambah. Kemudian prinsip yang ketiga adalah mengkontrol uang. Nah ini adalah sesuatu yang sulit sekali dilakukan karena nggak semua orang bisa. Makanya tadi saya menekankan definisi miskin dari saya itu adalah bukan dari pendapatannya, tapi berapa bersihnya. Sama per bulannya ini masih susah nggak untuk hidup? Cukup atau enggak? Karena ada orang yang dia pendapatannya sampai di level 50-60 juta per bulan. Tapi dari bulan ke bulan itu dia susah sekali karena dia pengeluarannya besar. Dia nggak bisa mengkontrol uangnya. Nah makanya kalau kalian ingin keluar dari kemiskinan, kalian harus bisa mengkontrol uang kalian. Renungkan ya, kalian harus catat setiap hari pengeluarannya seperti apa. Kalian harus kontrol setiap hari pengeluaran kalian seperti apa. Cara paling gampang untuk langsung bisa kontrol, ini adalah salah satu yang diajarkan dari teman saya ya. Saya belajar dari teman saya lebih dari 8 tahun yang lalu. Jadi kalau misalnya kalian ingin per bulan hanya mengeluarkan uang 3 juta, berarti
satu hari itu hanya boleh keluarin uang 100.000. Udah, kalian ingat aja 100.000, lebih dari itu nggak boleh. Pokoknya paksa nggak boleh keluar dari 100.000. Kalau satu bulan misalnya 1,5 juta, berarti satu hari 50.000. Itu patokannya seperti itu untuk bisa mengkontrol uangnya kalian. Nah, selain dari mengkontrol uang, yang penting juga kalian harus melihat nih secara sadar kalian punya pendapatan utama itu berapa per bulan dan potensinya dari tahun ke tahun itu naiknya berapa. Misalnya, kalian punya gaji 5 juta per bulan dan kalian sudah mulai nih kontrol, oke, sebulan bisa dapat 2 juta nih bersih, bisa disimpan, bisa diinvestasikan. Ini kalau misalnya 5 juta terus gajinya, berarti kan setahun hanya 24 juta, 10 tahun 240 juta. Kalau kalian punya target finansial yang saya selalu tekankan ya, misalnya di ujung nih nggak mau pensiun tanpa ada duit, maunya pensiun nggak usah ngapa-ngapain lagi, bisa hidup dari pendapatan pasif, maka harus lebih dari itu. Misalnya target kalian beberapa miliar, kalian harus naikin pendapatannya. Gimana? Kalian coba renungkan, di pekerjaan yang kalian lakukan sekarang, ini bisa naik gaji nggak dari tahun ke tahun? Kalian pikirkan gimana cara nambah value kalian. Tambahkan performa kalian di perusahaan supaya kemungkinan untuk naik gajinya lebih tinggi. Kemudian kalau ada kesempatan untuk memegang posisi yang lebih tinggi dengan tanggung jawab yang lebih banyak, kalian harus bisa ambil juga supaya gajinya naik. Idealnya seperti ini ya, tapi kalau kalian merasa, wah kayaknya 10 tahun ke depan akan seperti ini aja gajinya. Nah, pikirkan dari sisi di luar jam utama, itu waktunya bisa kalian pakai untuk dapat uang dari mana lagi? Dari freelance kah? Dari mulai bisnis sampingan kah bersama dengan teman? Atau apa? Pikirkan, karena waktu untuk dapetin uang, ya di saat kita bangun. Ya kalau benar-benar kalian renungin. Berarti kalau kalian udah kerja, berarti kan 9 jam udah untuk waktu kerja utama. Waktu sisanya, ya buat nambah pendapatan pribadi, pendapatan sampingan lagi. Supaya total dari uang yang bisa didapat per bulan itu bertambah. Kalau saya ya preferensinya memang pasti kalau berkarir ya tetap fokus di karirnya, pikirin gimana caranya supaya naik terus dari tahun ke tahun. Tahun ini misalnya associate, tahun depan berarti manager, tahun depannya lagi mungkin jadi senior manager, tahun depannya lagi incar jadi kepala divisi. Kalaupun dalam setahun nggak bisa naik terus ya incar dalam 2 tahun. Tapi intinya di dalam kepala selalu aware, oh oke, gue nih pengen pendapatan gue naik. Berarti gue harus naikin value gue harus naikin performa gue. Begitu juga dengan bisnis ya. Kalau di sini kalian ada yang menjalankan bisnis dan stuck gitu-gitu aja, kalian harus pikirin apa yang harus dilakukan supaya pendapatan bisnisnya naik. Itu pasti ada ilmu yang kurang. Apakah itu ilmu beriklan kalian? Apakah itu pemahaman tentang SEO atau pemahaman tentang membuat konten? Itu pasti ada alasannya kenapa pendapatannya bisa segitu-segitu aja gitu ya. Jadi harus dipikirin gimana supaya bertambah pendapatan dari bulan ke bulan supaya uang yang bisa ada tersisa itu lebih banyak. Kemudian prinsip yang keempat adalah menajamkan di satu bidang. Ini penting sekali ya, kalau kalian bukan siapa-siapa, kalian harus tajam di satu bidang dulu. Tujuannya apa? Supaya kalian bisa menarik uang banyak dari sana, dan kalian bisa mendapatkan network secara otomatis. Uang itu bisa didapatkan di bidang apapun. Kalau kalian adalah yang terbaik dalam satu bidang, kalian akan mendapatkan uang yang terbanyak. Kalian bisa perhatikan Cristiano Ronaldo ataupun Messi yang terbaik di dunia, dia mendapatkan gaji yang sangat besar ya, sampai di level triliunan. Begitu pula dengan pebisnis ataupun karyawan. Karyawan yang terbaik di bidang marketing, dia menjadi direktur marketing dari perusahaan besar dan dia mendapatkan gaji yang besar. Gitu. Jadi kalian harus bisa tajamkan satu hal. Dan ini akan butuh waktu. Jadi jangan sampai kalian merubah terlalu banyak. Mungkin kalau di awal-awal masih muda, umur 20-an, masih meraba-raba boleh. Tapi kalau sudah umur 30 atau umur 40, pastikan hanya satu bidang aja ditajamkan. Dari tahun ke tahun cari cara apa yang bisa dilakukan supaya bisa jadi lebih baik lagi sampai mentok. Kalau bisa ikuti semua workshop yang ada di luar ya, belajari semua e-course yang tersedia, temui orang-orang yang lebih hebat dari kalian supaya kalian maju dan menjadi nomor satu di bidang kalian. Ini penting banget. Ya kalau kalian bukan siapa-siapa, menurut saya ya, salah satu jalan untuk keluar dari kemiskinan itu adalah menjadi yang terbaik di satu bidang. Minimal top 5. Kalian harus bisa menjadi yang terbaik yang dimana orang sadar, oh kalau misalnya mau ada apa-apa bisa cari kalian nih. At least di lingkungan kalian, itu mereka tahu kalau kalian ini adalah yang terbaik di bidang kalian. Kalau ada apa-apa, peluang itu akan datang ke kalian, network akan datang ke kalian. Dan kalau kalian ingin mendalami lebih dari satu, boleh. Tapi menurut saya tetap satu dulu sampai mentok. Ketika itu sudah mentok, baru kalian coba untuk yang kedua ataupun yang ketiga. Ini sama juga dengan pebisnis ya. Kalau saya melihatnya, pebisnis juga baiknya fokus dulu satu. Tapi kalau satu udah jalan, sudah lumayan menghasilkan dan stabil, itu baru boleh melirik ke yang kedua. Itu idealnya fokus satu dulu tajam sampai benar-benar ini udah dieksplorasi sampai mentok. Kemudian prinsip yang kelima itu adalah harus ada feeling kepepet.
Nah, ini makanya ada buku yang namanya The Power of Kepepet ya. Orang itu kalau kepepet, baru dia akan mikir keras gitu. Bagaimana caranya untuk cari solusi dari problem yang dia alami. Saya yakin kalian di sini pasti pernah juga kepepet. Misalnya lagi mau belajar untuk ujian pada saat kuliah, misalnya cuma punya 2 hari, itu bisa tuh 1 hari 16 jam belajar dan ujiannya bisa dikerjakan karena kepepet. Begitu juga dengan orang-orang yang bekerja di kantoran ya, karena ada deadline-nya kepepet, dia akan paksa supaya bisa. Nah, kalian harus bisa menciptakan feeling kepepet itu. Ini nggak gampang ya. Kalau misalnya besok kalian disuruh meeting pagi jam 4 bersama dengan atasan kalian atau orang yang kalian anggap sebagai senior, itu kalian akan lakukan. Tapi kalau misalnya kalian nggak ada atasan atau senior, ini melakukannya untuk diri sendiri. Oke, besok bangun jam 4 pagi, mulai untuk baca buku, dengerin podcast edukasi. Itu nggak segampang itu. Karena nggak semua orang bisa mengkontrol dirinya dengan baik. Makanya saya bilang, ini harus ada perasaan kepepet. Gimana perasaan kepepet itu? Kalian berasa, aduh ini umur 30 sudah harus minimal pendapatan semua cukup nih. Sudah bisa bebas finansial misalnya. Atau nggak mau nih nanti pada saat tua susah. Itu feelingnya harus ada. Apapun caranya, kalian harus bisa munculin perasaan itu di dalam diri kalian. Tapi ketika kalian bisa memunculkan perasaan itu, maka semua yang tadi saya sampaikan, kalian akan jalankan dengan sungguh-sungguh dan setiap hari nggak bakal kelewat. Ya, orang-orang yang sampai di titik sukses dan awalnya itu miskin banget dan dia berhasil keluar dari sana, itu rata-rata mereka ada posisi kepepetnya. Mereka ngerasa ini harus nih, entah dia mau putusin rantai kemiskinan keluarganya, entah dia mau pembuktian diri, atau dia nggak mau dia pada saat tua dia itu miskin. Kalian harus cari apa sih yang paling bagus nih untuk bakar diri kalian supaya ada rasa kepepet itu. Ya, kalau saya bikin analogi itu seperti kalau kalian kakinya diikat pakai batu besar, dicemplungin ke dalam laut, terus kalian berusaha untuk naik ke atas permukaan untuk ngambil oksigen. Nah, perasaan itu adalah perasaan kepepetnya. Kalian pengen banget keluar dari sini, pengen untuk jadi kaya gitu, pengen jadi sukses dalam hidup. Harus seperti itu. Saya juga ini membakar diri saya dengan cara saya sendiri. Saya bayangkan saya kalau misalnya nanti pada saat tua nggak mencapai apa yang sudah saya set sebagai resolusi dalam hidup, dan saya ngerasa itu menjadi sense of urgency saya pribadi gitu. Dan ketika kalian ada perasaan kepepet ini, kalian akan bisa menjaga waktu kalian dengan baik. Jadi kalau misalnya ada orang yang pengen mengambil waktu kalian, ngajak hangout di hari Sabtu atau Minggu untuk hahaha doang, kalian ketika ada perasaan itu akan bisa menolak. Ya walaupun memang ada orang-orang yang nggak enakan ya. Saya selalu bilang jangan sampai kita nggak enakan. Tapi ketika ada perasaan kepepet itu akan lebih bisa untuk menolak. Karena kita tahu prioritas kita itu apa dan kita butuh waktunya. Kita harus jaga waktu kita. Gak bisa kita hahaha doang, gak jelas gitu. Gak bisa kita berada di lingkungan yang toksik, yang gak bikin kita maju. Kita butuh di lingkungan yang semuanya ambisius, yang semuanya positif, supaya kita bisa maju terus, bisa keluar dari kemiskinan dan kita menuju goal yang kita inginkan. Jadi kira-kira itu adalah 5 prinsipnya ya. Kalian catat ya, dengar ulang video ini kalau misalnya kurang jelas dan benar-benar dijalankan. Semua yang saya sampaikan di sini benar-benar dijalankan. Saya yakin ini akan membantu kalian keluar dari kemiskinan. Seperti yang saya sampaikan, definisi kemiskinan saya bukan dari pendapatan, tapi bulan ke bulan itu bisa cukup ya buat hidup dari bulan ke bulan, nggak susah ya, nggak seperti orang yang pendapatannya 50 juta tapi pengeluarannya 100 juta. Ya kalian harus bisa keluar dari sana supaya nanti ya, kalau dari saya ya, tujuan utama kita semua adalah sampai di ujung kita itu tidak bergantung ke anak, tidak jadi sandwich generation. Kita bisa bergantung dari pendapatan pasif pribadi dan kita bisa bebas finansial sedini mungkin semuanya. Semoga berguna ya.